Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3415 sampai 3417. Chen Ping melirik orang-orang dari sekte Yupu, lalu berkata kepada Bai Qian, "Bantu aku, bunuh semua orang ini. Aku khawatir ini agak sulit bagiku." Bai Qian berkata jujur, "Tidak akan sulit jika kamu memasukkanku ke dalam," kata Chen Ping dengan ekspresi dingin. Bai Qian melihat ekspresi Chen Ping. Dia belum pernah melihat Chen Ping dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. "Kamu," Bai Qian memandang Chen Ping, "apa yang bisa kamu lakukan?" Chen Ping tidak berbicara, tapi perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan terus berkedip dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Meskipun Chen Ping hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat pertama, aura yang meledak pada saat ini sangat menakutkan. Mata Bai Qian membelalak dan dia menatap Chen Ping dengan heran. Chen Ping, sebaliknya, mengarahkan pedangnya ke sekte Yupu dan berkata, "Kamu menyakiti orang-orang di sekitarku, jadi kamu pantas mati." Pria botak itu juga terkejut dengan aura Chen Ping, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mendengus, "Wah, kenapa kamu berpura-pura menjadi keren? Kamu tidak harus menjadi biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Beraninya kamu mengatakannya kata-kata sebesar itu." "Iya." Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini menyakiti Ji Yun dan Huo Feng. Chen Ping tidak akan pernah menahan diri. Kekuatan naga suci terus-menerus disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Segera setelah itu, Chen Ping menebas dengan satu pedang. Segera setelah pedang itu ditebas, terdengar ledakan auman naga, diikuti oleh cahaya pedang yang naik ke langit, dan naga emas yang terlihat dengan mata telanjang meraung. Melihat naga emas yang mengaum, orang-orang di Yupumen sedikit bodoh. Naga emas itu jatuh dari langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi. Sembunyikan dengan cepat, ketika pria botak melihat ini, dia meninju dengan sekuat tenaga, menciptakan penghalang, dan pada saat yang sama berteriak dan mulai mundur. Sayang sekali Baldit terlambat mengingatkannya. Tak satu pun dari mereka menganggap serius Chen Ping, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan 3 murid tingkat ketiga dari sekte Yupu di alam kesengsaraan langsung dipotong-potong oleh sinar pedang dan langsung berubah menjadi tumpukan daging. Ada juga beberapa murid tingkat 4 di alam kesengsaraan yang kehilangan lengan dan kaki dan jelas terluka parah. Melihat situasi anak buahnya, pria botak itu merasa sedikit bodoh. Apakah ini pedang yang dipukul oleh biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan? Kekuatan bau ini terlalu luar biasa. Pria botak itu mengerutkan kening, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Saat ini, dia juga terkejut dan matanya membelalak. Dia tidak pernah menyangka Chen Ping bisa sekuat itu. Biksu tingkat ketiga dan keempat di alam kesengsaraan seperti semut di depan Chen Ping. "Ini agak keterlaluan, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu baik. Tidak heran kamu bisa melakukannya beberapa kali sehari tanpa masalah." Bai Qian menatap Chen Ping dengan mata ambigu dan berkata, jika Bai Qian bersama Chen Ping sebelumnya, itu hanya untuk memanfaatkan garis keturunan naga Chen Ping. Pada saat itu, Bai Qian memandang Chen Ping dengan sedikit cinta. Ketika Chen Ping mendengar kata-kata Bai Qian, dia langsung terlihat malu dan berkata, "Berurusanlah dengan pria botak itu dan serahkan sisanya padaku." "Oke, aku mendengarkanmu." Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia melihat kepala botak itu. Pada saat ini, pria botak itu panik dan buru-buru mengancam, "Putri Rubah,
Kami adalah anggota Sekte Yupu. Jika kamu membunuhku, Master Sekte kami tidak akan melepaskanmu. Dan kamu juga tahu metode Sekte Yupu kami. Kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Bah, aku paling membencimu dari Yupu Men. Kamu hanya tahu cara menindas wanita. Pria macam apa kamu ini? Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia bergegas menuju kepala botak. Bai Qian sangat cepat, dia tidak mengeluarkan momentum sama sekali. Dia juga tidak menggunakan kekuatan spiritual atau sihir apapun. Dia hanya menyerang ke depan dengan normal. Namun meski begitu, ada beberapa bayangan yang tertinggal di belakang Bai Qian, yang menunjukkan betapa cepatnya Bai Qian. Baldit tidak punya waktu untuk bereaksi, Bai Qian sudah ada di depannya. Baldit mencoba yang terbaik untuk menepis telapak tangannya, mencoba memblokir Bai Qian, tapi Bai Qian mengguncang tubuhnya sedikit dan langsung menghindar. Lalu dia menendang tubuh bagian bawah pria botak itu. Tendangan yang tampaknya biasa ini mengubah pria botak itu menjadi seorang kasim. Rasa sakit yang hebat membuat kepala botak itu menjerit. Bai Qian, Master Alam Kesengsaraan tingkat 6, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Bai Qian, Master Alam Transendensi Kesengsaraan tingkat ke-7. Dapat dilihat bahwa orang-orang dari Sekte Yupu ini, menggunakan sihir jahat untuk mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang untuk meningkatkan wilayah mereka, tidak ada gunanya sama sekali, dan kekuatan mereka yang sebenarnya belum tercapai. Terlebih lagi, tanpa menahan diri dan menghadapi persaingan hidup dan mati, itu tidak akan berhasil jika Anda hanya meningkatkan wilayah Anda dan tidak memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Kalian pasti tahu kalau Bai Qian, sebagai satu-satunya wanita di antara 3 penguasa dan 4 raja, selalu didiskriminasi. Dan dia sering diintimidasi. Jika bukan karena bantuan Huo Feng Xichang, Bai Qian mungkin tidak akan mencapai level ini. Sekarang Bai Qian mengambil langkah demi langkah, berlatih terus-menerus untuk mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-7, yang berbeda dari menjadi botak. Sangat lemah, ketika Chen Ping melihat pria botak itu ditendang oleh Bai Qian, dia berhenti berkelahi. Dia terkejut dan berkata, "Jika kamu tahu dia adalah pria yang tidak berguna, aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Aku akan melakukannya, berikan sendiri padanya." Bai Qian tersenyum, lalu melangkah mundur. "Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku hanya ingin mengaguminya dan melihat betapa kuatnya kamu." Chen Ping tersenyum dan bergegas maju dalam sekejap dengan pedang pembunuh naga di tangan. Menghadapi beberapa biksu yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-3 dan ke-4, Chen Ping sudah percaya diri. Seorang biksu dari alam kesengsaraan tingkat pertama, bertarung melawan 4 atau 5 biksu dari alam kesengsaraan tingkat ke-3 atau ke-4. Tidak ada yang akan mempercayai ini kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Bai Qian melihatnya dengan matanya sendiri. Dia harus percaya pada Chen Ping. Orang ini memang memiliki bakat. Beberapa menit kemudian, semua biksu dari Yupu Men jatuh ke tanah. Chen Ping tidak membunuh mereka, dia hanya memotong tangan dan kaki mereka. Menyingkirkan pedang pembunuh naga, Chen Ping memandang Tuan Miao dan Cai Hongwei. Orang-orang ini langsung mengerti dan bergegas maju dengan senjata di tangan, mencincang orang-orang dari Sekte Yupu menjadi beberapa bagian. Chen Ping sengaja menahan diri agar Tuan Miao membalas dendam. Setelah membunuh orang-orang di Yupu Men, Tuan Miao dan Cai Hongwei menemukan Chen Ping dan berdoa, "Tuan Chen, tolong bantu menyelamatkan Miao Miao dan Qianan secepat mungkin. Jangan khawatir, aku akan segera pergi dan membiarkan api Phoenix memimpin. Kalian bisa mencari tempat untuk beristirahat di sini." Chen Ping meminta Huo Feng memimpin jalan untuk menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan. Yang lain istirahat, lagi pula banyak orang yang terluka,
dan mengikuti mereka juga akan menambah beban. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Tuan Miao dan Cai Hongwei berlutut lagi di hadapan Chen Ping. Chen Ping buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Chen Ping, saya datang ke medan perang para dewa dan iblis ini untuk mencari harta karun, bukan untuk menyelamatkan orang. Apakah Anda lupa bagaimana Anda berjanji kepada saya? Apakah kamu pikir kamu mampu sekarang dan tidak membutuhkanku lagi? Bai Qian berkata sangat tidak senang. Anda membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang lain. Anda harus tahu bahwa di medan perang ini, waktu adalah yang paling berharga. Jika kamu tidak mengikutiku, aku tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Paling buruk, aku bisa terus meningkatkan jumlahnya. Chen Ping tidak punya pilihan selain menjual tubuhnya lagi. Paling buruk, tambahkan beberapa kali sehari, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tuan, berapa kali saya harus menambahkannya? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan tanya, ini rahasia kita berdua. Chen Ping tidak membiarkan Huo Feng bertanya lagi. Huo Feng memandang Bai Qian dan berkata, Putri Rubah, rahasia apa yang kamu miliki dengan tuannya? Mengapa kamu masih begitu misterius? Apapun yang terjadi, demi kami, kamu harus membantu menyelamatkan orang, karena kedua gadis itu juga temanku. Huo Feng meminta Bai Qian untuk pergi bersamanya, akan sulit bagi Chen Ping sendirian untuk menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan dari Yupumen. Ketika Bai Qian melihat Huo Feng memohon belas kasihan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, demi kamu, aku akan membantumu dalam hal ini, tapi aku juga membutuhkan bagian dari peri milikku. Tidak masalah, Chen Ping langsung setuju, tanpa bantuan ahli seperti Bai Qian. Bahkan jika Chen Ping menemukan cara untuk menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan, hampir mustahil untuk menduduki tambang peri. Mereka tidak dapat bertahan, lagi pula, banyak dari mereka yang terluka parah, dan Chen Ping masih waspada terhadap Qi Pei Jia yang menemukannya. Ayo pergi, melihat Chen Ping setuju, Bai Qian setuju untuk ikut. Huo Feng memimpin mereka berdua menuju tambang peri. Mereka bertiga sangat berhati-hati sepanjang jalan. Tidak jauh di depan, Huo Feng menunjuk ke depan dan berkata, pada saat ini, Chen Ping juga dengan jelas merasakan bahwa suasana di area ini berbeda dari tempat lain. Ayo kita menyelinap dan jangan mengingatkan orang lain. Chen Ping memperingatkan, bagaimanapun, mereka ada di sana untuk menyelamatkan orang, bukan untuk berkelahi. Jika mereka ditemukan oleh pihak lain, mereka akan menjadi sangat pasif. Mungkin nyawa Miao Miao dan Cai Qianan akan dalam bahaya. Mereka bertiga menyembunyikan aura mereka dan diam-diam mendekati tambang peri. Segera mereka bertiga sampai di lereng bukit, dan kemudian melihat tidak jauh dan menemukan sebuah lubang besar di pegunungan di depan, dan di pintu masuk lubang tersebut, ada 5 atau 6 biksu yang berpatroli bolak-balik. Gua ini adalah tambang abadi, kami menemukannya secara tidak sengaja. Awalnya kami ingin mendapatkan biji abadi lagi, tetapi kami tidak ingin ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Yupu dan mulai memburu kami. Huo Feng memandang biksu Jade Pumen tidak jauh dari sana, mengertakkan gigi dan berkata, jika saya tidak diturunkan ke dunia sekuler, saya akan memotong semuanya menjadi beberapa bagian. Apa, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganku? Apakah kamu sudah terlempar ke dunia sekuler? Bai Qian di samping bertanya dengan heran, Huo Feng mengangguk, dan Bai Qian ingin terus bertanya, tetapi saat ini, sekelompok orang berjalan menuju gua. Berhenti bicara, seseorang akan datang. Chen Ping segera menyuruh Bai Qian dan Huo Feng untuk berhenti bicara. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini. Semuanya mengenakan pakaian berwarna merah tua dan topi di kepala mereka. Penampilan mereka tidak terlihat dengan jelas,
tetapi mereka jelas berasal dari geng yang sama. Seorang anggota dari sekte gadis Giok, melihat orang-orang ini datang, Bai Qian mengerutkan kening dan berkata, "Gerbang gadis Giok, apakah ini semua wanita?" Chen Ping bertanya dengan heran. Bai Qian mengangguk. "Mereka semua wanita. Sekte gadis Giok bekerja sama dengan sekte Yupu. Kedua sekte ini sering mendamaikan yin dan yang satu sama lain. Kali ini sekte Yupu menemukan tambang peri, dan tanpa diduga, semua orang dari sekte gadis Giok juga ditemukan." Wajah Bai Qian terlihat sedikit jelek, dan ketika berbicara tentang sekte gadis Giok, Bai Qian tampak sangat marah. "Bah, wanita-wanita cantik bau itu semuanya anak hilang. Aku sudah mendengar tentang sekte wanita cantik ini bertahun-tahun yang lalu." Setelah Huo Feng mendengar gerbang gadis Giok, dia meludah dengan keras. "Agak sulit untuk menanganinya sekarang. Tiba-tiba ada begitu banyak orang. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk bergabung untuk menyelamatkan orang." Chen Ping mengerutkan kening. "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Cai Qianan." Melihat ekspresi Chen Ping yang gelisah, Bai Qian berkata, "Kalian berdua tetap di sini sementara aku mencari bantuan. Kita hanya bertiga, dan kita tidak bisa menangani situasi ini." Bai Qian berencana mencari anggota 3 penguasa dan 4 raja lainnya, sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang dari sekte Yupu dan sekte Yunfei. "Cepatlah, sudah terlambat, aku khawatir terjadi sesuatu pada kedua gadis itu." Chen Ping berkata pada Bai Qian, "Aku tahu." Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak.